Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam ibadah yang kedua malam hari ini, tentu saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah. Nama saya Kuyung Chong, tempat pelayanan di Jalan Peta Barat, Pegadungan, Jakarta Barat, di Gereja Pantekosta di Indonesia. Puji Tuhan, malam ini seberapa kita yang hadir, kita percaya kita ada ini semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita membuka firman Allah yang terdapat di dalam Yesaya pasal 52 ayat 12. Kitab Nabi Yesaya 52 ayat 12 berbunyi demikian, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Dari ayat yang saya bacakan malam hari ini, firman Allah saya memberi tema berjalan dengan Tuhan, walk with God, ya. Tema firman Allah malam hari ini berjalan dengan Tuhan. Tentu menjadi kerinduan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang berada di akhir zaman ini, kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab dalam berjalan dengan Tuhan, kita akan selalu nyaman. Tanpa Tuhan, hidup tidak nyaman, saudara. Nah, kalau sudah perhatikan dari ayat yang saya baca, bahkan ayat-ayat sebelumnya, perikopnya di sana dikatakan Allah menyelamatkan Sion, saudara. Sion itu berbicara gereja Tuhan. Di tengah-tengah keadaan umat Allah yang mengalami banyak tantangan-tantangan, apabila umat Allah hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan, maka penjagaan Allah nyata bagi mereka. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Kamu tidak akan buru-buru keluar. Tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Tuhan akan berjalan di depanmu. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, kita mengikuti Dia, berjalan dengan Dia, maka indah, aman, dan nyaman, saudaraku. Hari-hari ini keadaan dunia menakutkan banyak orang. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah lama iring Tuhan, sudah mengerti kebenaran firman Allah, dengan adanya masalah persoalan yang terjadi, banyak di antara mereka yang tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Mereka mulai berjalan menurut kemauannya sendiri, pikirannya sendiri, tidak lagi seturut firman Allah. Ini kenyataan hari-hari ini, saudara. Baru COVID melanda di negara kita. Banyak anak-anak Tuhan tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Tidak lagi berjalan seturut firman Allah.
Mereka mulai cemas, mereka mulai bingung dan sebagainya. Sehingga mereka mulai memakai akal pikiran mereka. Lebih baik aku diam di rumah daripada aku datang beribadah kepada Tuhan. Ini hari-hari ini yang terjadi. Bahkan juga ada anak-anak Tuhan di tempat kami. Mereka ke gereja takut untuk hadir, tidak berani. Selalu berada di dalam rumah. Keluar juga nggak berani, takut saudara. Di dalam saja saudara. Ternyata mereka berpikir lebih aman mereka di rumah. Daripada mereka keluar beribadah, campur baur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka ketakutan. Ternyata saudaraku, mereka yang diam di rumah, mereka kena COVID saudaraku. Nah ini saudaraku. Jadi semua itu kekuasaan dari Tuhan. Kita ini manusia terbatas. Kadang-kala kita pakai akal kita, pikiran kita sendiri. Oh aman, aku jaga keberadaanku, kesehatan tubuhku. Wah tidak pernah keluar, pakai peralatan lengkap. Ternyata kena COVID saudaraku. Waktu kena COVID dia datang, aduh minta diantar ke dokter. Saya antar saudaraku, diperiksa positif saudaraku. Hamba Tuhan nggak takut COVID, Tuhan beserta. Ternyata sekarang akhirnya dia berapa kali udah nggak berdaya, seolah-olah meninggal saudaraku. Tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan baik, Tuhan masih kasih sembuh saudaraku. Itulah sebabnya kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Nah Henokh di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalam, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab King James, di sana ditulis Henokh berjalan dengan Allah, berjalan, saudara, berjalan dengan Allah selama 300 tahun, berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Angka 300 di dalam Alkitab berbicara angka setia. Henokh berjalan bersama dengan Tuhan selama 300 tahun. Angka 300 berbicara angka setia. Henokh setia. Di saat apapun, di saat mengalami apapun, Henokh tetap setia berjalan dengan Tuhan, bergaul saudara dengan Tuhan. Tadi dalam ayat pokok Yesaya 52 ayat 12 dikatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan akan berjalan di depanmu. Kata berjalan di situ di dalam bahasa Ibrani dikatakan haulak. Nah haulak itu mengandung arti lead, follow, carry saudaraku. Jadi ada pengertian-pengertian yang sangat dalam. Jadi kalau saya perhatikan dari Yesaya 52 ayat 12 ini, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Tuhan akan berjalan, haulak, berjalan, lead, memimpin saudaraku, memimpin, follow, mengikuti, carry, membawa saudaraku. Ini pengertian yang dalam saudaraku. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan ada keuntungan yang besar. Tidak rugi saudaraku. Apa keuntungan yang besar apabila kita berjalan dengan Tuhan? Keuntungan berjalan dengan Tuhan yang pertama, dia menjadi pemimpin
di dalam hidup kita menjadi pemimpin, leader, saudaraku. Wah, kalau dia menjadi pemimpin nyaman, amin. Pemimpin di dalam dunia ini kadangkala ya bisa banyak salahnya. Tetapi kalau pemimpin dia Allah kita, raja di atas segala raja, tidak ada salahnya, tidak ada kekeliruannya, tidak ada kekurangannya di dalamnya. Dia sempurna, saudaraku. Dia sanggup melakukan hal yang besar terjadi. Jadi keuntungan berjalan dengan Tuhan, dia menjadi pemimpin. Ulangan 32 sampai ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Seperti burung Raja Wali. Wah, burung Raja Wali, saudaraku. Wah, dia tahu persis, tahu. Dia rusak itu sarangnya, anak-anaknya seharusnya sudah mampu untuk belajar terbang. Dia tetap menjadi pemimpin, mengawasi, saudaraku, anak-anaknya. Dia lepas, wah anak-anakku kira-kira tidak mampu, dia angkat lagi. Wah, dilatih, saudaraku. Berarti dia memimpin untuk anak-anaknya menjadi sempurna seperti dia, saudaraku. Seperti Raja Wali itu. Demikian juga kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia menjadi pemimpin kita, kita harus ikuti cara dia. Dengan kita ikuti cara dia, kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun ujiannya berat, tantangannya berat, kita percaya kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya teringat juga tentang Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 22, kita lihat Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22. Oh, ini 5. Heno salah semua. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Heno berjalan dengan Tuhan. Nuh juga berjalan dengan Tuhan. Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah batra. Dibuat di atas gunung yang tinggi. Secara logika manusia mustahil. Biasanya orang membuat batra atau perahu kapal itu berada di tepi pantai. Ini dibuat di atas gunung, saudaraku. Nuh dengar apa yang Allah katakan. Buat batra di atas gunung, ukurannya sudah ditentukan Allah. Nah, Nuh dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berjalan dengan Tuhan. Dengan dia berjalan dengan Tuhan, Tuhan berfirman kepada dia untuk melakukan sesuatu, maka Nuh dia kerja baik. Kerja baik. Walaupun hujatan mungkin banyak orang-orang yang menghujat kepada Nuh. Nuh orang tidak beres lagi. Nuh orang yang sudah tidak waras lagi. Nuh orang yang mungkin orang gila. Wah, dicaci maki, dihina. Tetapi Nuh tetap berjalan dengan Tuhan. Seturut apa yang Tuhan mau. Dia tidak hiraukan omongan orang. Tetapi dia pedulikan firman Allah. Dia pedulikan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia kerja baik, saudaraku. Kerja baik. Tidak bersungut-sungut. Kerja baik. Kerja baik, saudaraku. Sebab dia tahu di dalam dia bekerja, Tuhan memimpin apa yang dikerjakan, saudaraku. Tuhan memimpin. Jadi semua yang Tuhan katakan ukurannya
dia kerjakan dengan baik. Wah ini pintunya, lebarnya, panjangnya, semua dia ikuti sesuai firman Allah. Allah yang menunjukkan saudara untuk Nuh kerjakan dengan baik. Maka Nuh luar biasa apa keuntungan dari Nuh setelah dia melakukan firman Allah. Nuh sekeluarga selamat masuk di batra keselamatan. Aman saudaraku ya. Jadi hari-hari ini kita yang dipercayakan Tuhan masih hidup, kita mau berjalan dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan, kerjakan, lakukan dengan baik, dengan penuh kesetiaan. Sama seperti Henokh, 300 tahun, angka setia. Kesetiaan itu menentukan keberhasilan kita di dalam iring Tuhan. Apakah engkau mengiring Tuhan setia di dalam berjalan dengan Tuhan atau setengah setia? Nah, tetapi kita ingin setia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, setia sungguh-sungguh melayani Tuhan, setia sungguh-sungguh berkorban kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, ikut tuntunan Tuhan. Kalau kita ikut tuntunan Tuhan, dia menjadi leader dalam hidup kita, aman saudaraku. Betul saudaraku ya, dia guide, menuntun di dalam hidup ini. Jadi nyaman saudaraku, nggak bakal keliru saudaraku. Nggak bakal keliru. Yang penting kita tetap ikut pimpinannya. Nah kalau orang pergi tour, ada tour leader, umpamanya ke suatu negara, orang-orang yang mengikuti harus ikut pimpinan leadernya. Jangan mau jalan sendiri saudaraku. Tidak bisa. Harus ada aturannya. Jam 4 bangun, jam 7 sarapan, jam 8 berangkat. Kemana? Kemana dulu, kota mana? Ikut pimpinan. Jangan maunya sendiri. Kalau maunya sendiri itu sudah bertentangan dengan pimpinan. Ya, maunya sendiri bisa kesasar saudaraku. Apalagi belum tahu jalan, bisa kesasar. Jadi kita harus ikut leader. Dengan mengikutinya, langkah-langkah kita semua aman disertainya saudaraku. Dia leader kita, Yesus memimpin dalam hidup ini. Jadi keuntungan bagi saudara dan saya apabila kita berjalan dengan dia, dia menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Mazmur 77 ayat 20. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Engkau telah menuntun, dia menuntun. Wah baik saudaraku. Memimpin, menuntun lagi saudaraku. Wah luar biasa. Kebaikan Allah itu luar biasa buat kita. Kita bangga punya dia. Kita bangga punya Tuhan yang hidup. Dia peduli saudara dan saya. Dia tidak abaikan kita. Apabila kita mau berjalan dengan dia, maka dia akan menuntun perjalanan hidup kita. Sehingga kita mencapai gereja yang sempurna di dalam Tuhan. Walaupun dalam perjalanan ini mungkin berat. Tantangan ada, proses ada. Tetapi percaya Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia membela dan membela terus dalam hidup ini. Nah contohnya juga saudara, di dalam Allah memimpin, membawa kita. Tadi saya katakan kata berjalan itu dalam bahasa Ibrani ditulis kata haolak yang artinya lead, follow, carry saudara. Nah kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Perikop di atas ditulis Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya ulangi ayat ini, ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka, perhatikan
kata membawa. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu hari mulai malam. Datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Wah. Nah, di dalam ayat 12 ini, waktu Yesus mulai mengajar, orang-orang berdatangan banyak dari pagi, tengah hari sampai menjelang malam. Tentu mereka merasa lapar. Lalu murid-murid, dia datang kepada Yesus di dalam ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ini murid-murid datang kepada Yesus, suruh Yesus pergi beli makanan, saudaraku. Ini murid yang kurang ajar, saudaraku. Betul, saudaraku. Enggak mengerti, saudaraku. Perhatikan, suruhlah orang itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Wah. Yesus tegas. Dia sebagai leader, sebagai pemimpin, dia tegas, saudaraku. Kamu harus memberi mereka makan. Bukan murid mau atur Yesus. Bukan. Kita harus ikut aturan Yesus. Dia pemimpin, leader. Di dalam ayat 10, dia membawa murid-murid, carry. Dia membawa. Kalau dia membawa, dia pemimpin, leader, dia bertanggung jawab. Jadi apapun keadaan situasi yang mungkin bagi pola pikir manusia sulit diatasi, tetapi Yesus bertanggung jawab, sanggup melakukan hal yang besar terjadi. Amin. Lalu ayat 14 katakan, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Wah, murid-murid mulai manut dengar-dengaran kepada pemimpinnya. Atur duduk berkelompok-kelompok. Wah, 50, atur, saudara. Setelah mereka atur duduk berkelompok-kelompok, lalu dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mereka makan semua sampai kenyang, saudaraku. Sampai kenyang. Setelah murid-murid melakukan apa yang disuruh pemimpinnya, Yesus leadernya, dia melakukan, atur, duduk berkelompok. Makan semua sampai kenyang. Yesus katakan, kumpulkan, itu 5 roti 2 ikan. Secara logika mustahil. Tetapi Yesus ambil alih, 5 roti 2 ikan. Yesus berdoa, mengucap syukur, dipecah-pecahkan, dibagikan. Mereka semua makan sampai kenyang. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. Murid Yesus 12 orang. 1 orang bawa 1 bakul, berkat melimpah. Puji Tuhan, amin. Dia pemimpin, bertanggung jawab, amin. Jadi kalau di dalam ayat 10 katakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan murid kepada Yesus, apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka. Ini haulak, saudaraku. Yesus membawa mereka
Berarti Yesus bertanggung jawab. Di mana engkau dibawa oleh Yesus, ditempatkan Yesus bertanggung jawab. Amin. Di tempat sunyi pun kalau ada Yesus, ada mujizat terjadi. Haleluya. Saya ditaruh oleh Tuhan pelayanan di Jalan Peta Barat. Wah, dulu masih sunyi saudaraku. Desa itu rawa lele, banyak lele saudaraku. Saya suka pancing, menjala ikan. Wah, banyak ikan-ikan dulu. Sekarang sudah building semua bangunan-bangunan mewah saudara. Saya di pinggir jalan raya saudara. Dulu belum diaspal, bandara belum ada, perumahan belum ada. Tuhan panggil tempatkan saya di sana. Layani dengan baik. Aku percaya engkau menjadi leader kami. Aku percaya Tuhan, engkau yang menaruh aku di sini dalam pelayanan, Tuhan bertanggung jawab. Sampai hari ini tetap diberkati Tuhan. Amin. Betul saudara. Dalam ibadah pagi saya katakan profesi saya itu dulunya montir. Montir. Jadi kalau suruh bongkar pasang mobil bensin, diesel, ngecat dan lain sebagainya, saya bisa. Saya kuasai. Pas jadi hamba Tuhan, waduh prosesnya berat ini. Ujiannya berat. Kadang-kadang mulai berpikir, apa saya kembali lagi ke profesi yang lama. Jadi montir, supir taksi dan lain sebagainya. Tetapi saya berpikir, dia majikan saya. Dia pemimpin saya. Tuhan yang kulayani, raja di atas segala raja. Saya tetap layani Tuhan dengan baik. Ternyata dengan melayani Tuhan dengan baik, bisa pelayanan ke berbagai negara saudaraku. Itu luar biasa. 10 kali saya bolak-balik Amerika saudaraku. Visa saya 5 tahun dapat diperpanjang oleh kedutaan Amerika. Itu semua karena Tuhan. Amin, karena Tuhan betul. Kalau saya tidak bertahan, nggak berjalan bersama dengan Tuhan, ya paling montir saja saudaraku. Atau jadi supir taksi, cari uang begitu saja. Tetapi dengan saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada keuntungan yang besar. Dia menjadi leader, memimpin perjalananku, sehingga apa yang kubuat berkenan kepada Tuhan. Tuhan ikut andil di dalamnya, campur tangan menolong. Amin. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka di dalam saya waktu mengurus visa ke Amerika, wah memang berat saudaraku. Sebelum dapat itu, tahun-tahun sebelumnya 3 kali apply ditolak sama si bule saudaraku. Ditolak, tidak bisa. Sudah ada referensi surat dari perusahaan menjamin saya, no tidak bisa. You pendeta, you kerja. Wah kerja, tapi saya tetap punya iman. Yakin saya pasti tembus Amerika. Pasti. Saya 12 saudara, saya paling tua. Adik-adik katakan, udah si Koko mau banyak bicara doang dia, ngomong doang. Gak punya duit mau ke Amerika. Orang-orang yang punya uang saja susah untuk ke Amerika, mendapatkan visa. Nah anak-anak saya juga bilang, udah papilah gak usah ngomong Amerika, gak usah. Lalu saya tetap beriman, pasti tembus Amerika. 2010 saya urus visa lagi di kedutaan Amerika. Memang waktu yang pertama kali, 3 kali apply ditolak, saya sudah marah sama si bule. Akhirnya si bule marah juga. Dia bilang apa? Saya panggil polisi kamu. Pas mau dipanggil polisi, wah udah saya jalan dah. Goodbye dah. Berarti belum waktu Tuhan. Tetapi saya tetap percaya karena saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti bela. Ini saudara, 2010 lalu saya udah sidik cari tinggal wawancara. Saya perhatikan yang mewawancara itu. Wah ada beberapa wanita dan prianya si bule, ada yang kepala botak. Saya perhatikan, saya amati, wah ini dia dulu yang pernah interview saya ini. Terus saya katakan, Tuhan kalau bisa jangan sampai saya menghadap dia di interviewnya yang lain. Pas dipanggil nama saya, betul menghadap dia saudaraku. Dari tempat duduk saya gemetar, Tuhan tolong jamah si bule ini. Supaya dia jangan macam-macam, saya mau ke Amerika Tuhan. Wah saya tetap berdoa. Pas di hadapan dia, ditanya saudaraku, you sudah pernah ke Amerika, ke Australia? Saya ingat, sudah. Tahun berapa? Tahun lalu saya bilang. Wah, spontan saya bilang gitu, tahun lalu. Dia lihat data, memang udah beberapa kali ke Australia, dia lihat data. Wah, gak banyak bicara sih bule. Lalu saya kasih kamu visa ke Amerika 5 tahun.
Waktu di situ saya mengeluarkan air mata. Terima kasih Tuhan, waktunya Tuhan indah. Jadi walaupun proses demi proses, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia memimpin langkah-langkah kita. Visa habis perpanjang, dapat 5 tahun. Sudah habis lagi kemarin, perpanjang lagi 5 tahun lagi saudaraku. Sampai di immigration pun di Amerika, kalau saya sana lewat, si boleh dengan macam-macam. Dia lihat itunya, langsung dia katakan, good. Udah jalan aja saudaraku. Enggak banyak macam saudaraku. Jadi recordnya udah bagus saudaraku. Enggak banyak macam. Demikian juga kalau kita berjalan dengan Tuhan, dia menjadi pemimpin aman. Amin. Dia menyertai kita. Setiap kesusahan kita, kesulitan kita, dia bertanggung jawab. Sama seperti 5 roti 2 ikan untuk memberi makan orang banyak. Secara logika manusia mustahil. Tetapi serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan masalahmu, persoalanmu kepada Tuhan. Dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Lakukan dengan baik. Maka di situ campur tangan Allah terjadi luar biasa. Mujizat terjadi. Haleluya. Lalu yang kedua, keuntungan berjalan dengan Tuhan. Tadi yang pertama, dia menjadi pemimpin dalam hidup kita. Yang kedua, dia menjadi protection dalam hidup ini. Ada perlindungan dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepak menudungi engkau, melindungi. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini keuntungan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Amin. Ada perlindungan. Jadi aman. Kalau saudara lihat ayat-ayat seterusnya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Tuhan tempat perlindungan. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tidak perlu khawatir. Amin. Berjalan saja bersama Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Dia menyertai saudara. Nggak perlu takut. Wah, sekarang virus corona sudah lewat, ada lagi nggak tahu virus apa saudara. Wah, macam-macam. Gak usah dipikirin saudaraku. Yang penting berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan, dia menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dia melindungi kita, menjaga kita, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup ini. Lalu Mazmur 125 ayat 2. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sekeliling umatnya. Umat yang mau berjalan bersama dia. Tuhan mengelilingi, menjaga, melindungi. Luar biasa. Lalu ayat terakhir Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tidak sehelai pun rambut di kepalamu akan hilang. Itu perlindungan Tuhan. Amin. Mari malam ini kita terdengar firman. Kita ada hari ini karena Tuhan yang menolong. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Ada keuntungan yang besar. Dia menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dan dia melindungi perjalanan kita. Membentengi saudaraku. Hidup kita aman.
pasti diberkati Tuhan. Aman, amin, haleluya. Tadi pengalaman saya melayani Tuhan, wah memang berat. Tahun 83 diresolusi masa, dirusak masa dan lain sebagainya. Tetapi Dia yang membawa kami di tempat itu, Dia bertanggung jawab. Sampai hari ini pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk memberkati saudara malam hari ini. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, tantangan yang kau hadapi, ujian mungkin berat, percaya berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya.